Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim minal masjid ilal masjid akhirnya sampai ke Masjid Pincuran Gadang. Nah, ini jalannya luar biasa ya. Sangat terjal sekali ya. Kami pun harus berhati-hati. Ini kita lihat jalannya sangat sempit ya. Dan ini kita lihat Masjid Pincuran Gadang dari atas ya. Terletak di lembah. Nah, inilah dia Masjid Pincuran Gadang. Kenapa disebut dengan Masjid Pincuran Gadang? Karena ada aliran air yang sangat deras dan sangat jernih ya. Bahkan pernah diteliti ya, Masjid Pincuran Gadang ini memiliki kualitas air yang bisa diminum. Nah, ini di tengah-tengah, letaknya di tengah-tengah lembah ya. Sebelah sana juga adalah persawahan ya. Ini tempat yang luar biasa indahnya. Nah, ini adalah Masjid Pincuran Gadang ya. Ada sebuah struktur seperti mirip menara setinggi 3,5 meter ya, di samping dari masjid ini. Nah, di depan masjid ini ada kolam air ya. Ada kolam air yang luar biasa indahnya ya. Sangat jernih. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dasar dari kolam air itu terlihat ikan, batu-batu yang ada di dalam kolam air ini eh, sangat indah. Ini adalah biasa digunakan sebagai tempat mandi. Ada pemandian. Ya, jadi anak-anak mungkin pada waktu libur ini cukup ramai datangnya. Ya, orang-orang. Kami datang pada saat bukan libur, ya, jadi mungkin agak sepi. Di sini banyak orang-orang yang mandi biasanya, terutama anak-anak. Dangkal, tetapi sangat jernih. Nih bisa terlihat kan, jernihnya air di Masjid Pincuran Gadang ini. Tapi untuk sampai pada tempat ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Dari Pasar Matua belok ke kanan ya. Kemudian mulai menuruni. Nah, ini yang saya bilang menara, seperti menara tadi. Nah, ini saya jalan ke sekeliling masjid ini ya. Masjid Pincuran Gadang ini adalah masjid yang berada di sebuah lembah ya. Bernama Pincuran Gadang di Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ya. Masjid ini didirikan pada tahun 1885. Jadi sudah sangat tua ya. Pada tahun 1885 merupakan masjid tertua di Matua Hilir ya. Salah satu tokoh penting pendiri masjid ini adalah Tuanku Alam Putiah ya. Beliau adalah salah seorang pemuka dan juga ulama ya, yang berperan di dalam pendirian Masjid Pincuran Gadang ini. Kita lihat aliran air yang luar biasa ya, dikelilingi oleh aliran air. Masjidnya sendiri dikelilingi oleh aliran air dan aliran airnya sangat jernih. Ini betul-betul keindahan luar biasa, dan ini bangunan masjidnya seperti halnya masjid di rumah di Minang. Atapnya adalah atap konsentris 4 ya, ya, dengan tingkat kecuraman yang tinggi, kemudian merupakan 3 tingkat atau 3 cungkup ya. Di antara cungkupnya ada tempat aliran udara dan cahaya yang bisa masuk ke dalam masjid ya. Nah, ini adalah beberapa bangunan-bangunan yang berada di sekitar Masjid Pincuran Gadang ya. Ini kita lihat ke sebelah sana juga dibatasi oleh bukit ya. Kemudian di sisi yang lain dibatasi oleh sawah-sawah.
Nah, ini di sekeliling masjid ada aliran air. Aliran air yang terus-menerus mengalir. Dan tempat wudhunya di sini tidak mengenal kata keran. Ini yang uniknya. Kalau kita di kota, ada setiap masjid itu berhemat dengan air. Tetapi di masjid ini tidak. Kenapa? Karena airnya terus mengalir dan tidak ada yang ditutup. Airnya mengalir terus. Nah, ini adalah merupakan situs cagar budaya, ya. Masjid Tua Pincuran Gadang, ya. Cagar budaya Masjid Tua Pincuran Gadang. Pincuran itu berarti pancuran atau tempat laruan air, ya. Gadang berarti besar. Jadi di sini di masjid ini memang ada suatu aliran air yang cukup besar, ya, yang mengalir terus menerus. Nah, ini bagian dalam dari masjid Pincuran Gadang, ya. Kita lihat gaya pintu masuknya pun berbeda, ya. Ini tempat wudhu, ya, tempat wudhu. Ini bagian luar dari masjid Pincuran Gadang, ya. Nah, ini tempat wudhunya, ya. Kita bisa lihat air di sini mengalir terus, ya. Mengalir terus, nggak ada kerannya, ya. Ini toiletnya, ya. Dan di sini airnya sangat dingin dan sangat sejuk. Masya Allah indahnya, ya. Nah, ini bagian dalam dari masjid Pincuran Gadang. Seperti halnya bangunan masjid yang lain, ya, di Minang. Bangunan masjid ini terdiri atas 9 tiang, ya. Satu tiang penyangga atau tiang maco, ya. Macu, ya, tiang macu, ya, dengan dikelilingi oleh 8 tiang penyangga yang lain, ya. Kalau di Jawa disebutnya Soko Tunggal, ya. Soko Tunggal. Satu tiang di tengah, ya, dengan beberapa tiang penyangga berikutnya. Nah, ini tiang-tiang ini masih dipertahankan kayu yang dilapis, ya. Yang kita lihat sekarang ini adalah lapisan, ya, untuk melindungi kayunya yang asli, ya. Ini bagian dalam masih sangat sederhana dengan mempertahankan bentuk aslinya, ya. Nah, ini pintu-pintu dan kuncinya kunci lama, tetapi sepertinya sudah bukan pintu yang asli. Namun kusennya terlihat kayunya masih kayu yang asli sepertinya, ya. Ini kayu yang sudah banyak rusaknya kusennya, ya. Tetap mempertahankan bagian-bagian yang mungkin masih bisa dipertahankan di dalam masjid ini. Tetapi dinding
dan atap plafon. Nah, ini atapnya, plafonnya dari susunan papan, ya, bukan seperti yang baru lagi ya. Ini sepertinya masih yang bukan yang asli, tetapi renovasi awal. Ya. Nah ini bagian mihrabnya, itu ada Haji Hendra dan Haji Sembiring yang tengah berzikir, memanjatkan doa-doa apa yang beliau inginkan. Nah, ini mihrabnya atau mimbarnya unik, agak berbeda dengan mimbar yang lain, ya. Modelnya, ya kita bisa lihat, ini modelnya model kotak-kotak saja, tetapi ada seperti kisi-kisi ya. Ini sudah tentu sudah suatu yang baru ya, tetapi modelnya model berbeda dengan mimbar yang lain ya. Ini ruang mihrab ya. Semua sudah barang-barangnya yang baru ya. Saya nggak tahu mihrab yang mimbar ini mengikut pola yang lama atau sudah berbeda dengan yang aslinya. Ini juga ukiran-ukiran yang ada. Baik, terima kasih kami ucapkan. Tetap dukung channel kami ya, supaya kami tetap bersemangat untuk melaporkan masjid-masjid yang ada di Nusantara kita. Tim Minal Masjid Ilal Masjid, Haji Hendra dan Haji Sembiring, saya sendiri Tri Hidayanda dari Sumatera, kami mengucapkan terima kasih. Kami lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.